Kerjaan Cynthia enak nih. Coba Apa diangkat nggak ya? Halo? Halo? Bisa bicara dengan Cynthia? Iya, saya sendiri. Oh, perkenalkan, saya Rio. Ih, Dedi, kamu ini ngapain sih bikin suara dibuat-buat kayak gitu? Aku tahu ini kamu. Betulan, ini saya Rio. Ah, udah deh, aku tuh kenal banget suara kamu. Kamu gampang banget sih nebaknya. Ya iyalah. Lagian kamu ngapain sih iseng kayak gitu? Kurang kerjaan tahu. Ya, aku kan pengen ngikutin yang kayak di film-film kartun gitu. Nah, profesi kayak gitu tuh disebutnya dubber dad atau lebih dikenal dengan istilah pengisi suara. Oh, gitu. Aku tahu loh tempat buat mengisi suara kayak gitu. Kita bisa Seriusan? tanya-tanya nanti. Serius kamu tahu, Sin? Iya, alamatnya tuh di Jalan Muhammad Kafi, Cilandak, Jakarta. Oh, gitu. Ya udah kita ketemuan di sana aja. Ya udah tuh, kita ketemu di sebelah sana ya. Boleh. Oke. Sampai Oke, ketemu di sip. sana ya. Oke. Oke, bye. Sampai juga. Kayaknya Dedi belum nyampe nih. Halo, Sin. Halo Dad. Maaf nih, aku baru datang. Nggak apa-apa kok, aku juga baru sampai, jadi nggak terlalu lama nunggunya. Jadi ini nih tempat yang pengisi suara itu. Iya nih Dad, betul. Nah, sebelum kita ajak sahabat yang ada di rumah buat masuk ketemu para dubber yang ada di dalam, kita sapa dulu yuk mereka. Bener. Kita sapa dulu nih sahabat di rumah. Halo sahabat. Jumpa lagi nih dalam acara yang dapat memberikan kalian inspirasi tentang profesi impian. Gimana lagi kalau bukan di Profesiku, Profesimu. Bersama saya Dedi Sanjaya. Dan saya Cynthia Steven. Nah, Sin, sekalian yuk kita tanya sama sahabat-sahabat di rumah. Kira-kira mereka pada tahu nggak ya tentang profesi pengisi suara atau dubber? Wah, kita tanya langsung yuk. Tuh, yuk. Sahabat, apa yang kalian ketahui tentang profesi dubber atau pengisi suara? Seorang yang mengisi suara di dalam kartun atau sebuah cerita. Nggak tahu. Orang yang mengisi acara dalam suatu kartun. Nah, pertanyaan apa yang ingin kalian tanyakan dari profesi dubber ini? Apa pekerjaan dubber itu? Susah atau tidak bekerja seperti mengisi suara itu. Bagaimana cara berbicara yang dengan lantang, dengan tegas seperti itu. Nah, itu tadi jawaban dari sahabat-sahabat di rumah. Sekarang kita bisa langsung masuk nih, Dad. Nah, sahabat yang ada di rumah, lihat kilasan informasi yang satu ini dulu ya. Ini dia informasinya. Memiliki suara yang berkarakter menjadi salah satu kalian utama dalam profesi yang satu ini. Tanpa kita sadari, kita mungkin sering merasa terhanyut mendengar suara tokoh di film-film asing yang ternyata mampu mengucapkan bahasa yang sama seperti kita, bahasa Indonesia. Tapi, tahukah kalian, jika hal ini merupakan peran dari seorang dubber? Dubber atau penyulis suara dalam bahasa Indonesia diartikan juga sebagai pelaku atau orang yang mengisi suara. Iya, tentu saja boleh. Tugas seorang dubber ini adalah menggantikan dialog atau narasi film dari suara asli ke dalam suara yang berbahasa Indonesia. Nah, kalau untuk proses mengisi suaranya disebut dengan istilah dubbing. Pengisi suara sebenarnya bukanlah profesi baru. Namun, diperkirakan sekitar tahun 90-an, profesi dubber ini mulai dikenal masyarakat. Tepatnya, ketika industri pertelevisian tanah air diramaikan oleh film produksi luar negeri, telenovela, kartun, dan dokumenter, serta juga dikarenakan berlakunya ketentuan penggunaan bahasa Indonesia untuk film-film impor yang masuk ke Indonesia. Apakah kalian tertarik untuk menekuni dunia sulih suara ini? Profesi dubber ini dapat dijadikan pilihan profesi menarik karena lingkup pekerjaannya tak hanya mengganti suara tokoh-tokoh dalam film, tapi juga bisa untuk mengisi suara dalam berita, iklan, acara televisi, dan sebagainya. Terima kasih, Pak. Ada yang saya bisa bantu? Begini Pak, kedatangan kita berdua ke sini mau ngobrol-ngobrol nih tentang profesi seorang dubber. Sekalian pengen tahu secara langsung gimana sih mengisi suara itu. Kira-kira kita bisa ketemu sama siapa ya Pak? Oh, Pak Toro. Ada yang ada Pak Toro. Pak Toro. Saya panggil dulu. Iya Pak. Dia ngikutin dengan Mas Toro. Oh, Halo. Saya Cynthia. Aku Toro. Saya Dedi. Toro. Oh, jadi Kak Toro ini yang seorang dubber itu ya? Iya, aku seorang dubber.
Kalian yang ingin tahu tentang dunia dubbing itu ya? Benar. Banget, kita pengen tahu banget nih. Kalau boleh tahu apa nih yang pengen diketahui dari dunia dubbing? Pertama, aku mau tanya dulu nih kak. Kakak udah ngisi suara apa aja ya kak? Di film-film kartun gitu? Kalau film kartun jumlahnya mungkin sudah puluhan atau mungkin sampai ratusan ya, tapi enggak. Tapi memang yang beberapa film saja sih paling yang agak booming dan anak-anak tahu gitu paling ya. Di film-film kartun yang masa-masa sekarang gitu kan? Kalau banyak masa-masa ngisi. sekarang sih terakhir kali ngisi itu film untuk Naruto. Oh, Naruto. Seru banget tuh. Wah, banyak tuh Banyak yang suka episodenya, nonton. iya. Naruto. Episodenya memang lumayan sampai ratusan lebih. Gitu ya kak? Nih, Naruto mengisi tokoh suara siapa nih kak? Kebetulan di tokoh Naruto itu kan banyak sekali tokohnya ya. Jadi dan kebetulan untuk jumlah dubbernya sendiri dibatasi dari pihak PH-nya sendiri, otomatis mau tidak mau aku banyak ngisi juga di tokoh-tokoh Naruto itu, mungkin sekitar sampai 5 sampai 8 karakter lah aku ngisi di sana. Kakak tuh harus ngisi 5 tokoh sekaligus. Jadi kadang nggak tergantung, jadi tergantung episodenya ya. Kadang kalau satu episode itu memang tokohku 5-5-nya muncul ya, mau tidak mau 5-5 tokoh itu Iya benar. bisa disuarakan pada saat episode itu gitu. Tapi nggak melulu seperti itu gitu. Kira-kira apa sih kak yang menarik dari dunia dubber sendiri kak bagi kakak? Kalau bagi saya selain waktu yang memang fleksibel untuk tidak ada jam kerja di sini, waktunya saya manage sendiri. Terus satu lagi memang saya suka dengan dunia entertain ya, khususnya untuk film. Jadi kebanyakan orang-orang belum tahu filmnya ceritanya seperti apa, aku udah tahu duluan. Iya benar. Yang lain belum tahu, kakak udah tahu udah ngisi suaranya. Kurang lebih seperti itulah. Tadi kan kakak bilang sendiri, katanya kakak tuh udah lumayan lama ya kerja sebagai seorang dubber. Itu kira-kira udah berapa lama kak? Waktu pertama kali itu memulai tahun 94. 94. Sangat lama. Saya aja belum lahir tuh kak. Saya 97 baru lahir. Iya, kita Kamu berapa sih? 97. 97 juga? 97 juga. Kakak udah jadi seorang dubber juga itu dari tahun 94. Dari tahun 94. Hebat. Tuh awalnya gimana sih kak bisa menjadi seorang dubber? Dulu memang beberapa PH itu kan belum semarak seperti belakangan ini ya. Hanya beberapa PH besar saja yang baru tumbuh di sana. Terus kebetulan mereka juga ada perekrutan tentang dubber, dan kebetulan pada tahun 94 itu talent dubber kan tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi pada saat ada lowongan, aku melamar ke sana, tes di sana. Waktu itu juga tidak diterima. Terus dikasih kesempatan untuk mencoba lagi, ya sudahlah. Akhirnya terus continuity di sana sampai sekarang. Berarti harus banyak perjuangan juga, nggak bisa langsung saya punya keahlian, saya mau masuk langsung sini. Betul sekali. Kalau sekali gagal tapi coba lagi. Gimana kalau lebih enaknya kita ngobrol di dalam saja? Wah, itu yang saya tunggu-tunggu kak dari tadi kak. Benar. Ya. Oke, silakan. Iya kak. Nah, ini dia ruangannya, kita sudah sampai. Oh, ini ruangan kerjanya. Ya, silakan. Kamu sen. Oh, jadi ini kak tempat kakak kerja tuh ngisi suara. Iya, betul. Walaupun juga banyak beberapa PH yang lain dan studio yang lain juga sama mengerjakannya. Kak, aku boleh tahu nggak sih kak proses kerjanya dubbing itu kayak gimana? Untuk proses kerja, biasanya pertama ada skrip yang memang sudah ditranslate atau diterjemahkan dulu oleh penerjemah, dikirim ke kami, ke PH, terus baru kita panggil si dubber untuk datang ke studio ini dengan waktu yang sudah disepakati bersama. Lalu kita ambil voice si dubber, tentunya dengan beberapa alat yang seperti terlihat seperti di sini, ada monitor, 2 monitor, ada mixer. Kebetulan sekarang fasilitasnya memang sudah pakai computerized semua gitu. Waktu dulu sih belum ada. Dulu masih pakai zamannya manual tuh, masih memang harus datang semua ke studio, harus recording bareng-bareng, tidak satu-satu seperti sekarang gitu. Sekarang lebih dimudahkan dengan computerized. Ya, berarti kemajuan teknologi Membantu. juga membantu. Betul. Ya. Nah, kalian pasti belum pernah dengar hasil suara recording sendiri kan? Belum. Belum pernah nyoba kak. Belum pernah nyoba ya? Nggak tahu amazing atau lucu ya? Iya, Nggak tahu itu juga dia. ya. Kalau Pasti siapa kan? tahu suara cempreng, jelek atau gimana? Kalau mau nyoba, boleh? Boleh Mau, kak, mau banget. Oke, nanti saya antar ke sana, kita coba recording suara Cynthia dan Tapi tak dulu nih kak, aku kan
belum pernah nih Kak. Jadi aku mau dengar suara Kakak dulu. Iya, Kalau Kak. ngisi suara tuh kayak gimana gitu. Proses recording di dalam atau di sini saja? Di dalam. Ya enaknya gimana sih? Di dalam aja deh Kak, kayaknya di dalam. Baiklah, sekarang kita masuk ke Oke dalam. Kak. Yes. Saya akan coba dubbing untuk satu film dokumenter. Setelah itu saya lanjut untuk coba karakter suara yang kartun yang lain ya, yang berbeda. Kita belum menemukan satu orang pun. Di mana mereka ya? Mungkin sebaiknya kita pergi. Hai, aku. Iya, tentu saja boleh. Tidak masalah, namaku Curtis. Betul sekali. Aku dijemput di supermarket. Ini pertama kalinya terjadi. Untuk siapa kamu masak? Oh ya, untuk kalian berdua saja? Dan sepanjang hari ini kau libur? Kau bisa menerima semua orang ini dalam rumahmu kan? Hah? Iya, setuju? Ayo kita belanja. Hei, ini Yasa. Lagi-lagi jalan ke arah yang jauh sana. Kagome, aku kan capek Kagome. Bagaimana nih Nuyasa? Lebih baik aku pergi saja dari sini ya. Aku mau istirahat di atas pohon ini saja. Kagome, kau jalan saja ya sama Inuyasha. Aku lelah. Kurang lebih begitu sih. Hebat banget. Cuma sudah tidak terlalu mirip. Tapi gak apa-apa Kak, jadi tadi benar-benar Kakak tuh harus bisa sesuaiin. Ekspresinya itu bener-bener wow. Dapat banget, dapat WOW. banget. Tuh gimana tuh Kak caranya Kak bisa nyamain mimik bicaranya sama yang apa yang Ya, tadi Kakak seperti peranin yang itu Kakak, ya? Pertama sih memang kita harus tahu pas dengan suara karakter aslinya ya. Jadi kalau memang suara aslinya itu kayak Orochimaru lah, peran antagonis yang memang dia suaranya berat dan menakutkan, mau tidak mau ya suara yang harus kita keluarkan seperti tokoh aslinya Orochimaru tadi. Sedangkan kalau untuk Taman Myoga, dia tokoh sikutu kecil seperti itu, nggak mungkin lah kita pakai suara dengan suara Orochimaru atau suara-suara yang lain ya kan. Suaranya juga lucu, cempreng begitu, mau tidak mau memang harus seperti itu biar pas dapatnya. Jadi mengenal karakternya juga ya Betul, daripada karakternya. kartun tersebut. Betul. Kalau kartun memang harus seperti itu. Kalau orang-orang biasa kan enak ya. Iya, Seperti iya, itu benar-benar. suaranya. Wah, tapi keren banget. Jadi aku pengen nih Kak, pengen banget Kak. Harus coba dong. Iya, harus memang harus. Tapi kayaknya aku duluan ya sini. Jadi, aku dulu oke, lah. kalau gitu kita tentunya dengan Sweet aja. Nah, ayo Sweet. Nah, kan aku yang menang. Jadi kamu harus ngalasin. Biar aku duluan yang coba. Iya, dasar gak sabaran banget sih. Nah, silakan kalau begitu. Berarti, ya. Jadi ini skripnya Kak. Ya. Oke deh. Sekarang kita lihat keluar aja sih. Iya, aku kooperatornya dulu ya. Oke deh, siap. Lihat aku ya, Silakan. gimana nih? Pasti keren. Ada masalah apa? Aku kan senang melakukannya, tapi bukan seperti ini caranya Sakura. Ini sih namanya melampiaskan kemarahan, bukan kencan sama sekali. Aduh sakit Sakura, lepaskan, lepaskan. Sakura, ibumu pasti mencemaskanmu. Apa tadi masalah diamin di sini? Kau, Madura! Madara. Rasakan! Aduh. Ternyata ngelakuin sendiri kayak gini aja susah banget. Nah, Cynthia harus coba nih. Aduh, pasti. Cynthia, kamu harus coba. Iya. Gini nih, kamu harus coba nih, bener. Seru banget tau. Tadi nih ya, Dad, aku dengerin depan. Bagus banget, Dad. Saking bagusnya ya. Madara jadi Madura. Kamu kata sate apa? Sate Aku tuh Madura. kebawa emosi tau nggak? Jadi ya gimana sih, pokoknya kamu harus coba deh. Nanti kamu bakalan tahu sendiri. Coba deh, kamu coba deh ya. Oke, aku coba ya. Moga-moga nggak hancur. Enggak lah, kamu gak bakalan hancur. Oke, aku tinggal ke depan ya. Oke, sip. Selamat berjuang, Cynthia. Ayo kita pergi. Aku akan berkencan denganmu, jadi ikut saja. Aduh, Cynthia kamu. Gimana tadi? Seru kan sih?
Seru Kak, tapi ya itu dia temponya itu saya nggak tahu kapan berhentinya. Kamu pasti punya kesenangan sendiri dari situ. Sama kayak aku kan Madara jadi Madura ya kan. Terlalu semangat banget ya Det ya. Iya gitu. Yang penting mau ngeluarin suara aja udah lebih bagus ketimbang diem malu-malu. Malah nggak tahu kan, nggak pernah coba. Iya, jadi kan takut ketinggalan gitu. Nggak apa-apa, yang penting mau coba, namanya salah, di situlah kita bisa belajar kan dari salah. Belajar dari kesalahan. Gitu deh tadi. Seru banget. Ya begitulah. Cuman ya gitu Kak, susah banget ya nyocokin suara yang ada di film sama suara kita itu susah. Jadi kita nggak tahu dubbing kayaknya kapan. Ya tetap peribahasa berlaku lah, biasa pasti lama-lama bisa, tetap begitu. Sering-sering latihan kalau udah biasa Ya pasti bisa pasti. ya. Yang sudah biasa juga kadang-kadang masih suka salah sedikit-sedikit, pasti itu. Tinggal tergantung jam terbang saja kan nanti kan. Gitu paling. Jadi itu selain kita bisa mengatur nafas, terus teknik kita berbicara, kalau aku lihat kan itu pakai bahasa luar, berarti kurang lebih seorang dubber itu juga harus menguasai beberapa bahasa atau gimana nih Kak, harus belajar juga? Sebenarnya nggak harus ya, karena kita terima skrip dalam format bahasa Indonesia yang sudah ditranslate, terjemahkan. Cuma dalam bahasa skrip adalah bahasa baku yang memang bahasa konteksnya adalah skrip, bukan bahasa berdialog gitu. Tinggal penyampaiannya saja pada saat kita mau recording, kita mau memerankan. Karena si tokoh film itu kan berdialog ya, dia tidak membaca, otomatis kita juga berdialog, bukan membaca yang ada konteks di skrip. Jadi wajar kalau misalnya kita terima skrip, dialognya misalnya seperti apa, kita nggak mesti punya acuan untuk ikut sama seperti di dalam skrip dialognya. Kita boleh improvisasi, nggak apa-apa, yang penting tidak merubah arti dari dialog itu. Seorang dubber itu juga butuh keahliannya khusus nggak, atau semua orang bisa menjadi dubber? Pada dasarnya semua orang bisa untuk menjadi dubber, cuma ada beberapa kriteria yang memang sangat mendasar untuk menjadi seorang dubber. Satu, dia tidak cadel, huruf R-nya memang harus jelas. Yang kedua, di dalam studio itu ketika kita recording kan tidak boleh ada suara apapun, baik itu udara yang tertiup lewat hidung ataupun decak mulut lewat air liur. Jadi ketika seseorang punya permasalahan konsonan di mulutnya, dalam artian dia punya banyak air liur, otomatis bisa dibilang 50%-nya dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang dubber. Walaupun itu masih bisa disiasati ketika gimana caranya diminimalisir untuk tidak mengeluarkan air liur yang terlalu banyak. Karena sedikit saja bunyi ceplak, apa segala macam, becek lah segala macam, itu kita memang kondisinya harus ulang. Nggak boleh ada detil noise sedikit pun sama sekali. Cuma itu sih paling yang mendasar, lainnya tidak ada masalah. Cuma itu aja, dua itu sih yang mendasar. Itu profesi dubber sendiri bisa menjadi profesi yang menjanjikan nggak Pak? Buat saya jelas menjanjikan. Artinya dari salary income yang saya terima memang macam-macam ya. Artinya ketika satu orang dengan orang yang lainnya pasti income-nya pun berbeda dari segi income. Dan dari segi menjanjikan itu kan bukan sesuatu yang harus dinilai dari segi materi segala macam ya. Kalau buat saya bekerja menjalani sebagai seorang dubber, yang paling saya suka itu dari segi waktu. Waktu ketika saya harus di calling, di casting, mendapat satu peran untuk mengisi sebuah film, saya ditanya, bisa datang jam berapa? Artinya kan saya punya schedule, punya timeline kerja. Oh saya bisanya sore boleh? Oh boleh, silahkan datang sore. Besok next episode mau datang jam berapa? Saya datang pagi bisa? Saya bisa datang pagi. Tinggal diatur waktunya sendiri. Itulah yang aku suka. Artinya bahwa memang presiden dan kendali waktunya di sini aku yang pegang gitu, bukan mereka. Apa sih Kak harapannya untuk kedepannya untuk dalam bidang isi suara ini? Kalau harapan secara pribadi, saya memang ingin ada satu sekolah yang memang menunjang dari bidang regenerasi untuk seorang dubber. Selama ini beberapa sekolah memang sudah pernah bermunculan ya, cuma kadang keterbatasan masalah jarak segala macam. Dan satu, keterbatasan jarak itu, terus kedua adalah masalah keterbatasan tempat dan si pelaku untuk mendirikan sekolah itu sendiri gitu. Belum banyak orang yang melirik ke arah sana gitu. Sementara kalau dari sederetan perjalanan yang aku jalankan, aku pribadi sangat membutuhkan regenerasi karena ketika aku membutuhkan beberapa tenaga dubber,
aku kesulitan untuk mencari itu ketika aku biasanya oke lah, aku butuh si A, aku butuh si B, maaf ya aku sudah penuh di tempat lain, maaf ya aku sudah lelah atau segala macam. Otomatis kan berangkat dari wacana seperti itu, lantas aku kepikiran ini harus ada regenerasinya, dan itu harapanku bahwa harus ada satu sekolah yang Khusus mengajarkan Iya, untuk bagaimana menjadi seorang daber. biar juga masyarakat tahu. Kebetulan sebentar lagi saya ada acara untuk workshop tentang dunia dubbing juga. Kalau begitu, kalau mau ikutan juga tidak masalah, silakan saja kalau memang ada waktu. Oke sahabat, pesan-pesan yang diberikan Kak Toro tadi menutup perbincangan kita kali ini. Nah, untuk mengetahui bagaimana jenjang pendidikan yang harus ditempuh untuk menjadi seorang daber, berikut ada informasinya. Ini dia informasi. Sebenarnya kalau misalnya kita ingin mengambil profesi sebagai daber, sebenarnya tidak ada batasan pendidikan. Dia lulusan sarjana, SMA, tetapi memang tuntutan para industri dunia kreatif itu kadang-kadang juga menuntut gitu untuk sebuah sertifikat masuk ke industri televisi gitu. Sebenarnya semua orang kan diberikan karunia sama Tuhan suara gitu kan. Nah, bagaimana kita menstabilkan suara tersebut gitu. Ada suara ibu-ibu, nenek-nenek, atau misalkan suara anak-anak. Ya. Nah, semua orang cuma yang yang terjadi adalah ketika kita itu punya karakter suara, tetapi kita tidak bisa menstabilkan suara tersebut gitu. Karena kan dalam diri seseorang itu sebenarnya dia bisa menirukan sampai 7 suara, Mbak. Itu dari suara misalkan tinggi, melengking, atau misalkan suara cempreng. Tapi kadang-kadang ketika misalkan dia dapat peran, nih suaranya cempreng nih, tetapi berubah-ubah di situ. Itu yang sulit gitu, Mbak. Itu yang harus bisa mereka tangkap. Jadi memang harus diolah dan harus dijaga karakter suaranya. Profesi daber ini sebenarnya menjanjikan sih, Mbak. Menjanjikan bagi orang memang yang mau gitu ya, yang ingin punya motivasi masuk ke industri ini. Kak Toro, terima kasih banyak ya atas waktunya nih. Sama-sama. Juga mau berbagi pengalamannya buat kita semua, makasih ya Kak. Baik, sama-sama. Aku tunggu di dalam untuk ikut. Oke, sip Kak. Sahabat, kami mau ikutan workshop dulu nih. Jadi kami mohon pamit undur diri dari hadapan kalian. Sahabat, bekerja dengan penuh semangat dan menjadi orang yang berguna adalah membangun kehidupan kita sendiri. Saya Dedi Sanjaya. Dan saya Cynthia Steven beserta semua kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terus jangan lupa saksikan acara yang dapat memberikan inspirasi tentang dunia profesi. Gimana lagi kalau bukan acara Profesiku, Profesimu. Jangan lupa ya untuk like fanpage Facebook kami Profesiku Profesimu The ITV. Sampai jumpa.